Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 6 Juni 2023. Hari yang cukup menarik, sempat menguat seharian, saham-sahamnya juga bagus-bagus, tapi waktu closing ada bantingan ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab waktu waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari Cuan Saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita akan langsung masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari transaksinya cukup menarik, 11,7 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy total 200 miliar. Dominan di pasar reguler 216 miliar, sedangkan di nego ada net sell 15 miliar. Market mix, dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Goto 150,4 miliar. Lalu ada ICBP 113,7 miliar, BBRI 109,7 miliar, Indosat 63,5 miliar, Film 53,4 miliar, BBNI 32,9 miliar, Adaro 30,8 miliar, MAPI 19,3 miliar, Antam 19,2 miliar, Akra 18,9 miliar, KLPF 13,3 miliar, INDF 9,9 miliar, MDKA 9,2 miliar, SCMA 8,5 miliar, BSDE 8,1 miliar, BBTN 7,6 miliar, Indi 6,8 miliar, Inco 5,8 miliar, S-Hardware 5,6 miliar, Telkom 3,9 miliar, LPPF 3,9 miliar, Sido 3,5 miliar, Tower 2,4 miliar, dan SMGR 2,2 miliar. Kita masuk ke saham-saham hijauan asing. Bank Mandiri ada 275 miliar, Pegas 41 miliar, BBCA 35 miliar, BTPS 24 miliar, NCKL 15 miliar, Cepin 15 miliar, Alfamart 13 miliar, INKP 10 miliar, Gudang Garam 10 miliar, CTRA 10 miliar, Mitratel 9 miliar, ESA 6 miliar, Excel 5 miliar, Unitekter 5 miliar, INTP 5 miliar, MAPA 4 miliar, BRPT 3 miliar, Bumi 3 miliar, BMTR 3 miliar, MTEK 2 miliar, Bayan 1 miliar, Unilever 1 miliar, NISP 900 juta, ITMG 300 juta, Astra 100 juta, dan Pakuwon 100 juta juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana hari ini seharian sempat menguat. Cuman agak disayangkan waktu closingan ada bantingan ya. Jadi candle rejectnya masih cukup kuat. Dua view sih. Sebenarnya kalau hari ini closingnya bagus, bakalan cakep banget IHSG. Tapi ternyata masih ada reject yang cukup kuat. Dan sebenarnya kalau misalkan kita tarik ya, dari view terakhir kemarin, ini kan IHSG sedang mencoba untuk breakout downtrend line. Dan ya kalau kita lihat, walaupun hari ini candlenya bodinya masih hijau, cuman kalau kita lihat memang market ini masih merespon downtrend line. Mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun kelihatan saham yang menguat bagus, yang melemah yang jelek-jelek, tapi kalau kita lihat memang masih ada reject dari IHSG. Jadi saya rasa besok ada potensi untuk uji support dulu, karena memang marketnya hari ini reject kuat dari downtrend line. Nah, harapannya sih tidak sampai lower low ya, karena selama tidak jebol dari 6562 harusnya IHSG oke. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 6562, artinya ada potensi untuk swing low, bahkan untuk breakdown dari support sideways-nya, seperti itu. Harapan saya juga sama, besok minimal ya sampai low doang lah, nggak sampai lower low. Habis itu baru rebound, melanjutkan sideways sampai ke 6900-an, seperti itu. Cuman kalau ternyata besok tidak ada melemah, artinya closingan tadi candle pelemahan di closingan tadi, transaksi yang tidak wajar, ada potensi besok kembali menguat. Nah, itu juga tidak ada masalah sama sekali. Yang jelas intinya sama sih, masih sama ya. Kalau kita pakai scope yang lebih besar, selama tidak jebol 6.600 sampai 6.500, IHSG ini tidak ada masalah dan sedang berada di harga termurahnya saat ini pada fase sideways-nya. Karena kalau kita main di sideways ya, entry yang bagus di same low, exit yang bagus di same high. Dan saat ini kita sedang berada di area same low. Artinya sebenarnya selama sideways-nya ini tidak dijebol, sekarang adalah area terbaik untuk buy. Tinggal pilih-pilih saham-saham apa yang mau dibeli, seperti itu. Jadi tuh perhatikan aja 6.600 sampai 6.500 besok juga. Selama nggak jebol harusnya market masih oke, arahnya on track masih ke atas. Tapi kalau misalkan jebol, baru perhatikan low-nya di 6562.
itu. Kalau nggak jebol harusnya oke, bikin kaki kedua. Tapi kalau misalkan dia jebol, maka ada potensi untuk lower low sekali lagi. Nanti kita bakal update lagi. Dan yang penting sama itu aja, batasi resiko. Oke, kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spread seperti biasa, yang menarik untuk kita bahas. CTRA kemarin udah kita bahas. Saya kok lupa. Kemarin tuh bahasnya SMRA ya. CTRA tapi udah dibahas beberapa waktu lalu sih, dan masih on track juga ya, arahnya masih oke. Yang jelas properti ternyata masih so far so good ya dari kemarin itu. ESA happy cuan kalau ada yang mengeksekusi, kemarin baru aja kita bahas, tidak kita bahas lagi. Kalau teman-teman cari view-nya ESA, tinggal cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek si Bumi deh, boleh kita bahas Bumi. Kalau kita lihat memang ini saham-saham komoditas sudah pada rebound, dan ya sudah saya bahas juga dari kemarin. Intinya atur porsi dulu kalau misalkan dalam kondisi loss ya. Tapi kalau posisinya cuan ya tinggal jaga TS aja, seperti itu. Oke, kita bahas Bumi. Hari ini sebenarnya naiknya cuma sedikit ya, 3,7%. Tapi naik banyaknya udah kemarin 12%. Bumi rebound dengan candle yang besar dan volume yang bagus juga. Hari ini pun juga terlihat menguat dengan volume yang masih oke. Kita bahas Bumi, dimana sebelumnya dia puncak itu di area 246. Lalu sekarang dia melemah, koreksi sampai area 91. Kalau teman-teman perhatikan ya, 91 ini sebenarnya area yang sangat bagus karena sebelumnya dia reversal di sana. Dari yang sebelumnya dia itu downtrend, di sini kan dia mulai bottom 1, bottom 2. Walaupun double bottomnya di 50 ya, cuman tetap lah ini double bottom kalau menurut saya. Dan terakhir kemarin dia berada di area tersebut sekitar 101 sampai 96 dan terlihat rebound merespon dengan sangat kuat di hari kemarin. Nah, hari ini tinggal melanjutkan kenaikannya aja. Area tersebut juga area, kita coba cari garisnya deh. Ini kalau teman-teman masih ingat ya, di sini puncak awal dari Bumi bullishnya. Oke, belum kena uptrend line. Jadi kita tarik dari sini 53 sampai puncaknya itu ada di sekitar 248. 246, sorry. 246. Oke, dan ternyata memang kemarin itu Bumi sudah masuk area 0,618. Di Fibonacci 0,618, 95 sampai 91 ditambah juga dengan area neckline. Sebenarnya support dan resisten itu kalau menurut saya cuma buat patokan ya. Karena ya kita bikin view, kita menganalisa di area tersebut diekspektasikan harga bakalan rebound. Tapi untuk konfirmasinya memang harus melihat market, dan ternyata Bumi ketika masuk area retracement tersebut dia rebound dengan sangat bagus ya. Candle cakep, volume pun juga bagus juga. Artinya apa? Saat ini dia sudah selesai retracement ya. Kalau dilihat dari Fibonacci 0,618. Satu hal PR Bumi saat ini adalah breakout dari downtrend line-nya. Karena kalau kita lihat dia masih punya downtrend line, di mana di sini dia reject, dan ya memang cukup jauh dari downtrend line-nya. Maka dari itu target maksimal dari Bumi saya rasa ke area downtrend line untuk saat ini selama belum di break. Dan area tersebut adalah kita bisa tarik dari sini 138 sampai low-nya kemarin itu di 90, dan ya resist Bumi itu di 117 sampai 126. Kalau misalkan teman-teman ada barang, perhatikan area ini. Kalau misalkan dia ada reject, ada potensi untuk swing low lagi. Maksudnya gimana mas? Ya dia kejedot lalu retracement dulu. Entah dia higher low, same low, ataupun lower low itu belum tahu. Yang jelas area tersebut bakal jadi resist untuk saat ini. Yang cakep adalah kalau si Bumi ini breakout. Kalau misalkan dia break ya, dan break 138, breakout structure juga, kita bisa tarik dari yang paling atas untuk target yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang gunakan view kecil dulu dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support kurang bagus untuk entry karena posisi jauh ya. Dia 112, ini pun juga tidak terlihat ada base yang kuat. Saya rasa support masih 100 ke bawah, jadi resikonya masih kurang oke. Kita lihat dalamnya, cukup menarik dari transaksi walaupun dari distribusi ya. Cuman beberapa waktu ke belakang sudah terlihat adanya akumulasi dari Bumi. Cuman memang dia masih butuh konfirmasi karena posisinya masih downtrend seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Bumi saya lanjutkan. Saya pengen coba cek NISP. Bayan saya nggak terlalu tertarik ya, nggak pengen saya bahas. Kita bahas NISP aja. Oke, cakep sekali nih NISP ternyata. Oke, hari ini NISP naik, dia berhasil naik 7,8%, candlenya solid, volumenya pun juga besar dan sangat besar. Ini bagus banget kalau menurut saya NISP ini. Terakhir NISP dia rally setelah bottom di area 620 ya. Naik sampai 800, sideways cukup panjang di sini ya.
dia sideways membentuk continuation ascending triangle, dan setelah berhasil breakout dia rally sampai kemarin itu di area 1095. Nah, 1095 itu adalah area Fibonacci 0,618 sampai 0,786, which is itu area pullback dari si NISP ya. 0,618 sampai 0,786. Dan ditambah juga kemarin market melemah, maka NISP sempat konsolidasi cukup lama sejak tanggal 12 Mei sampai bottomnya itu baru kemarin 5 Juni seperti itu. Cuman satu hal yang menarik ya, ini NISP kalau kita pakai closingan memang TS-nya belum terlalu clear ya. Nih kalau closing di bawah 1015 dan beberapa kali dia closing masih di 1020. Bahkan kalau kita pakai support psikologis juga 1000-nya belum dijebol dari NISP. Dan kalau kita lihat sekarang dia sudah berhasil higher high si NISP ini. Karena yang sebelumnya dia high, low, ini dia sudah higher high karena breakout dari 1095 seperti itu. Nah, maka dari itu untuk target pendek kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah, dan target terdekatnya NISP itu di 1130 sampai 1155. Itu kalau target paling kecil. Tapi kalau kita main ke big view, kita zoom out untuk cari target NISP, saya rasa kalau misalkan dia berhasil sukses di area pullback ini breakout 1160, maka target terdekatnya adalah 1375, dan kalau berhasil higher high yang di sini baru targetnya 1800 sampai 2200 seperti itu. Cuma untuk sekarang masih butuh konfirmasi, terdekat dia harus breakout 1160 dulu. Kalau break nanti baru ada view update lagi seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya agak beda dari yang lain. Kalau kita lihat NISP ini tidak serta dengan akumulasi ketika kenaikannya ya, dan bahkan cenderung distribusi ketika naik. Cuman so far itu price actionnya bagus, dan saya lebih prefer ikuti price action. Dan ya kalau kita lihat dia nurut sama EMA 20, kena reject, dan sekarang dia swing high lagi. Maka dari itu pun kita juga bisa gunakan EMA 20 sebagai trailing stop ya, untuk saat ini di 1016. Artinya apa? Selama NISP tidak jebol 1016 belum ada sinyal untuk take profit seperti itu. Kalau teman-teman punya barang. Nah, kalau belum punya entry, kalau belum punya barang, support terdekat masih di area 1080 sampai 1020. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk NISP, kita lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing hari ini. Goto ya kan rebound hari ini. Nggak saya bahas dulu deh. Film agak ketinggian, saya nggak pengen bikin FOMO. Saya pengen bahas BBNI aja. Ini kok lumayan reboundnya 2%. Untuk sekelas BBNI jelas itu angka mahal ya. 2% itu. Oke, kita bahas BBNI, di mana hari ini dia berhasil naik 2,22% dengan candle yang cukup bagus. Volumenya pun juga cukup menarik seperti itu. Terakhir BBNI kalau kita lihat ya, dia ini cenderung sideways kalau menurut saya, dilihat dari strukturnya. Nih, di sini dia sideways, di sini juga dia sideways. Pada struktur yang lebih kecil pun dia sideways juga. Dan kalau misalkan mau spesifik pakai view kecil ya kita bisa pakai scope yang di sini aja. Nah, ini same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Terakhir BBNI kemarin bottom di 8.750-an ya. Dan terlihat adanya coveran. Di mana mas covernya? Kita bisa lihat volume di sini. Ketika menyentuh area tersebut, buyer merespon dengan cover yang cukup bagus dari volumenya. Dan sekarang dia rebound dan sudah terlihat adanya higher high. Sebenarnya simpel, ketika kita bahas pergerakan sideways itu yaudah target maksimalnya di same high aja. Seperti itu. Jadi untuk sekarang target BBNI saya rasa di 9.600 sampai area 9.700. Kalau break yang 9.700 baru bakalan bagus karena dia sudah keluar dari sideways dan ada potensi upside ke area all time high. Kalau kita lihat dari teman-teman yang lain, saya rasa juga ada potensi untuk all time high dari BBNI. Cuman PR-nya saat ini adalah breakout 9.600 sampai 9.700. Atau kalau kita ngomongin all time high ya dia berarti harus breakout 10.000 seperti itu. Kalau kita agak imajinatif, saya rasa BBNI berpotensi untuk membentuk, nggak terlalu rapi sih sebenarnya, agak maksa juga ya. Cuman nggak apa-apa deh, kita coba. Saya kok melihat ada potensi continuation, tapi bukan di sana sih, kayaknya di sini nih. Set, tuh udah kelihatan teman-teman, nggak jadi maksa. Nah, oke. Ada pattern konsolidasi symmetrical triangle dari BBNI untuk saat ini. Dan kalau kita lihat ini weekly ya, jadi time frame-nya cukup besar, dan saya rasa kalau misalkan dia berhasil breakout, konfirmasinya breakout sini deh, 9.750. Kalau BBNI breakout 9.750, kita bisa pakai target symmetrical triangle ke sekitar sini. All time high juga 11.000. Tapi kalau misalkan dia pakainya continuation, kita bisa tarik dari tiangnya di bawah dengan target di
sini. Nah, berapa ini? 12.000. Tuh, dan kalau menurut saya masuk akal juga, karena kalau kita perhatikan BBRI pun juga nyatanya target 5.500 kena beneran juga ya kemarin itu, seperti itu. Cukup menarik. PR terakhir tinggal all time high juga dari BBNI, tinggal kita perhatikan, dan saya rasa sih bakalan cakep sih ya. Semoga aja kali ini dia tidak swing low dulu tapi berhasil breakout. Intinya perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price actionnya bagus, auto akumulasi juga ya pada wajarnya. Asingnya pun juga cakep. Event kemarin terjadi distribusi tapi asingnya terlihat tidak exit, dan yang mana kita tahu rahasia bersama ya, yang namanya Big Bang kita tuh yang menguasai asing. Jadi ya dari transaksi pun juga bagus, seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja. Kita lanjutkan. Adaro kemarin udah kita bahas, belum pengen saya bahas lagi. Antam juga kemarin sudah saya bahas. Akra juga sudah saya bahas. Ini yang saya bahas, teman-teman tinggal cari video beberapa waktu lalu aja. Intinya masih on track semua, jadi belum pengen saya update. BSDE boleh deh kita bahas BSDE, karena kemarin sempat ya saya juga kehilangan barang ya. BSDE ini kena TS ketika double top kemarin, tapi kalau kita lihat hari ini properti sudah pada mulai rebound semua, dan ya kita bahasnya. Oke. Bahkan yang lain udah pada higher high ya, SMRA, CTRA, BSDE aja ini yang belum. Hari ini BSDE naik, dia naik 4,65%, candlenya bagus, volumenya pun juga cakep. Terakhir dia koreksi double top di atas dan turun sampai targetnya di 1050. Terlihat ada cover yang bagus di area support, dan hari ini dia sudah kembali menguat. Kalau yang lain sudah berhasil pada higher high, untuk BSDE ini khususnya dia agak belum breakout. Jadi kita masih membutuhkan konfirmasi juga dari si BSDE, seperti itu. Nah, untuk pattern saya rasa mirip yang lain ya. Ada potensi untuk continuation dari BSDE saat ini, yang konfirmasinya adalah ketika dia breakout area 1195. Jadi selama belum break 1000 ya kita buletin 1200 lah ya. Selama belum break 1200 itu masih ada potensi untuk retracement, tapi kalau break BSDE di 1200 ada potensi penguatan yang cukup bagus dari BSDE. Area tersebut juga area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786, dan kalau misalkan berhasil di break targetnya baru 1360. Kalau break yang 1360 baru targetnya 1600 sampai 1780, seperti itu. Untuk area support masih sama sekitar 1035 sampai 1050, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, beberapa waktu ke belakang terjadi distribusi, cuman satu hal yang cukup menarik, dia masih bertahan di area EMA 50. So far bisa gunakan area tersebut sebagai area trailing stop. Sudah mulai duduk juga di area EMA 20, jadi harusnya arahnya sudah bakalan cakep lagi. Kalau kita lihat juga, walaupun kemarin ada distribusi sampai hari ini ya, ini masih terlihat cakep untuk bandar movement. Foreign flow-nya pun juga masih bagus ya. Intinya properti so far so good lah, udah pada ke cover semua. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk BSD saya lanjutkan. Indi boleh deh, lama nggak saya bahas untuk Indi. Kemarin ada Roda, PTBA udah, ITMG udah, sekarang kita bahas Indi yang hari ini ikut rebound juga. Sebenarnya ini sektoral ya, dan ya Indi masih on track dengan view-nya. Hari ini Indi naik 5,62%, candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Terakhir Indi koreksi, dan sudah saya wanti waktu itu, baik di grup sih, di YouTube kayaknya nggak saya, atau saya bahas di YouTube ya, saya lupa. Intinya kalau Indi itu jebol dari 2000, target koreksinya adalah 1620 sampai 1755 ya, pas dengan view sebelumnya. Dia menyentuh area tersebut, sempat ada rebound kemarin yang bagus, dan hari ini terjadi gap up, seperti itu. Nah, untuk sekarang artinya arah Indi sudah ke atas, tinggal reboundnya sampai mana kita belum ada yang tahu. Yang jelas resisten terdekat ada di area 1950 sampai 1935, seperti itu. Kalau misalkan ada reject di area tersebut, perhatikan retracementnya dulu. Siapa tahu nutup gap baru higher high, itu baru bakalan menarik. Yang jelas untuk sekarang target terdekat di area tadi, baru next ada di area 2000. Dan kalau menurut saya ini mungkin pendapat pribadi, untuk komoditas-komoditasan perlakukan seperti saham yang sudah reversal aja. Intinya kalau ada rebound, manfaatin buat kurangi porsi, seperti itu. 2000 ke atas sudah jadi area supply kuat kalau menurut saya dari si Indi. Jadi ya, kalau baru entry, manfaatin buat trading pendek. Kalau posisi nyangkut, manfaatin buat reduce porsi pelan-pelan, seperti itu. Dan yang paling sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action cakep, auto cakep juga. Memang perlu breakout banyak tempat, jadi ya perhatikan area resistance tadi. Untuk Indi, kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek si koreksi bris ya.
So far belum ada yang pengen saya bahas di merah-merah. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. Wah, properti akhirnya udah rebound juga ini. Terlepas dari oke lah, saya pengen bahas properti ya. Ini sebenarnya kemarin sudah kok properti lagi. Konstruksi udah rebound semua hari ini. Ini sebenarnya kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham ya, beberapa waktu lalu tuh pengen saya bikinin konten khusus untuk saham-saham konstruksi karena by bigger view saya lihat juga sudah pada menarik. Jadi ya pengen saya bahas, cuman kemarin-kemarin belum sempat dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang sementara kita bahas di YouTube dulu. Oke, kita bahas dari perwakilannya satu aja ya. Kita dari si Wika. Hari ini Wika naik, dia naik 16,75%. Candlenya cukup menarik kalau menurut saya, disertai volume yang sangat jumbo. Ini nggak bisa bohong, ini duit semua. Volume jumbo hari ini kalau kita bandingkan dengan volume sebelumnya. Dan saya rasa ini volume sudah valid. Jadi ya untuk sekarang sepertinya tinggal cari retracement aja untuk entry dari saham-saham konstruksi. Nah, sebelum kita bahas pakai view kecil, saya pengen bahas view besar dulu. Di sini saya pengen pakai weekly aja, pakai candle weekly. Dan ya, kalau misalkan kita zoom out, sebenarnya Wika ini sudah masuk ke area retracement besarnya. Jadi dia IPO di tahun 2007, sempat melemah sampai 100, menguat sampai 3.500. Itu satu kali naik, dan setelah dia reversal, dia retracement sampai 0,618 sampai 0,786. Tuh, jadi kemarin memang sudah masuk area retracement dan terlihat ada respon yang sangat bagus. Artinya apa? Ada potensi koreksi dari konstruksi ini sudah selesai. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang ada masalah di saham konstruksi nyangkut, itu bisa mulai strategikan untuk averaging down. Tuh. Tapi ya kalau mau lebih aman, tunggu konfirmasi dulu. Setidaknya tunggu konfirmasi baru averaging down, itu bakal lebih aman. Ini bigger view dari Wika. Nah, sekarang kita masuk ke, kita tarik parabolik ya. Jadi kita cari trend line dari Wika. Karena memang saat ini pun dia juga masih saham downtrend. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia masih punya structure downtrend line. Dan kalau kita lihat belum ada yang di break juga. Jadi kita masih pakai time frame yang cukup kecil. Nah, kita masuk ke daily lagi, dimana kalau kita lihat belum ada yang di break dari si Wika, maka dari itu kita gunakan high yang di sini sebagai tarikan Fibonacci dari 610 sampai low-nya di kemarin ada 358. Nah, nih, dan ini adalah beberapa resist dari si Wika. Teman-teman tetap jangan FOMO karena saat ini belum ada konfirmasi sama sekali. Amannya sih kalau yang sudah nyangkut parah dan mau averaging down, tunggu konfirmasinya dulu. Minimal breakout downtrend line, minimal lagi breakout high, maksimal udah ada higher low higher high. Itu bakal lebih aman. Contoh kayak Asa lah, dia udah bikin double bottom, baru sekarang mantep naik rebound reversalnya setelah main bottom. Nah, ini Wika juga intinya coveran sudah ada di area yang kita ekspektasikan buyer bakal muncul, dan sekarang tinggal dilihat kira-kira dia bisa kasih konfirmasi yang mana. Untuk sekarang tetap untuk trading pendek dulu aja. Target di 468, baru setelah itu 500, baru 545. Kalau misalkan nih dia naik sampai sini ya, lalu ada retracement dengan volume yang bagus, ketika naik gede, ketika turun kecil-kecil, ini pantau. Cari retracementnya, baru cari entry di situ. Itu kalau baru yang mau entry, alias tidak nyangkut ya. Tapi kalau misalkan nyangkut di saham konstruksi, saya tetap sarankan tunggu konfirmasi dulu, biar exitnya sekalian. Jadi misalkan dia udah naik, turun, lalu habis itu higher high lagi, set, nah baru habis ini pantau retracementnya. Di sini kan udah ada konfirmasi nih, higher low, higher high. Nah, ketika dia retracement baru digunakan untuk entry. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, bisa ikut swing yang sini. Set, nah entry di sini baru naik, itu bisa. Tapi kalau posisinya nyangkut, tunggu konfirmasi dulu, baru tunggu retracement ya. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Yang jelas untuk sekarang kalau mau kejar atas, itu untuk scalping dan day trade doang, tinggal ngabisin target sampai 500 maupun 545. Tapi kalau misalkan dia ada retracement, baru saya rasa bakal menarik untuk dipantau. Untuk support masih cukup jauh di area 400-an, jadi memang bukan trade yang bagus karena range-nya agak jauh. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi pun auto bagus, tidak perlu diragukan lagi. Sudah dari reject sedikit di 500. Nah, ini mungkin bisa gunakan EMA 5, EMA 20 juga sebagai support dari si Wika. Tuh, mulai masukin watchlist aja kalau menurut saya konstruksi ini. Karena ya bukan masalah volume juga, tapi dari semua konklusi ini, apalagi bigger view-nya, dia terlihat sudah selesai retracementnya karena sudah masuk area
retracement. Jadi bakal menarik kalau dikasih konfirmasi dan breakout. Ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Ini untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Contoh Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten terus ini. Sekian dari saya dan salam cuan.